PAUD sampai TK, kemudian SD di pendidikan dasar itu, mereka itu difokuskan kepada pembentukan karakternya. Nah, dibuka sebelah kanan dan ibu jari sebelah kiri, sebelah dalam ini dipukulkan ya ke telapak tangan sebelah kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Wakna ya, kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema, yaitu aksi arogan pengemudi Fortuner tak beri jalan mobil ambulan ya. Dan bagaimana beritanya? Kenapa, Wak? Kawan-kawan sekalian, dan kita akan kaitkan nantinya dengan adab Rasulullah ya. Nantinya yaitu adab Rasulullah, bagaimana Rasulullah kalau berbicara itu, bagaimana Rasulullah Shallallahu Salam ya. Baik kawan-kawan, jadi kalau kita simak ya, bahwa memang ambulan ini merupakan kendaraan darurat ya, yang khusus dirancang untuk memberikan perawatan medis dan menjadi angkutan pasien ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Jadi kalau ketika ambulan itu sudah berada ya di jalan dengan sirine yang berbunyi begitu dan lampu darurat sudah menyala, kawan-kawan sekalian, itu menandakan bahwa kendaraan tersebut sedang dalam keadaan mendesak. Maksudnya kendaraan tersebut meminta diprioritaskan ya perjalanannya. Tapi kawan-kawan sekalian, suatu kejadian tidak disebutkan di mana, kota mana, tapi terlihat dengan nyata ya di dalam video ini. Nanti juga ada videonya, potongan videonya begitu kan. Bukan memberikan jalan kepada ambulan itu, malahan turun itu kan, turun dari kendaraannya, dari Fortuner itu, memeriksa isi dari ambulan itu, dan akhirnya terjadi adu argumentasi gitu kan antara supir ambulan dan yang punya mobil Fortuner ini ya. Ini menandakan kawan sekalian bahwa memang ya attitude seseorang itu atau karakter seseorang itu terlihat ya, terlihat. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang timbul begitu saja kan, tapi ini akibat dari sistem ya, dari sistem pendidikan kita. Memang saat ini tentang karakter ya, sopan santun, kemudian tata krama itu boleh dikatakan sangat kurang ya diberikan di pendidikan, khususnya di pendidikan dasar. Di pendidikan dasar yaitu mulai misalnya dari PAUD, dari TK maupun dari SD itu. Kalau kita lihat misalnya, bandingkan juga dengan kurikulum yang ada di Jepang ya, memang anak-anak itu mulai dari PAUD sampai TK, kemudian SD di pendidikan dasar itu, mereka itu difokuskan kepada pembentukan karakternya, karakter anak-anak tersebut ya. Mulai misalnya bagaimana kedisiplinnya, bagaimana cara makan, bagaimana cara menyeberang jalan, bagaimana cara misalnya menghormati orang tua, bagaimana berkomunikasi maupun bersosialisasi dengan sesama teman. Nah, itu yang yang dilatih di sekolah dan diberikan kurikulumnya di sekolah itu kan. Jadi mudah-mudahan saja kita ke depan pendidikan kita akan juga demikian ya. Jadi di pendidikan dasar itu kita fokuskan kepada membentuk karakter ya, karakter kepribadian seseorang itu supaya terbentuk. Jadi hal-hal seperti tadi kan, tidak mau tahu dengan urusan orang lain gitu kan. Ambulan sudah minta prioritas jalan, tidak diberikan, malahan diperiksa kan, tidak percaya kan dengan ini, dengan ambulan itu, dengan supir ambulan itu. Nah, itu salah satu kawan-kawan sekalian akibat dari kurangnya pendidikan karakter itu ya. Kalau kita kaitkan teman-teman sekalian ya, misalnya dengan hadis Nabi ya. Jadi Nabi, bagaimana cara Nabi berbicara ya, cara bicara Rasulullah. Nah, jadi ini dari buku Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad ya, karangan Imam At-Tirmizi. Jadi diriwayatkan ini ada 3 hadis sebenarnya, cuma kita akan satu saja ya. Nanti kawan-kawan bisa baca sendiri. Dari Sufyan ya, diriwayatkan oleh Sufyan bin Waki. Kemudian diriwayatkan, selanjutnya diriwayatkan juga oleh Jumai bin Umair bin Abdurrahman Al-Ijyi, bercerita ya, kepada kami seorang laki-laki Bani Tamim dari putra Abu Halah, suami Khadijah yang memiliki kunyah Abu Abdillah, dari Ibnu Abu Halah, dari Hasan bin Ali. Ia berkata, nah ini ya, ia berkata bahwa aku bertanya, gambarkanlah kepadaku tentang cara bicara Rasulullah.
Hinda bin Abi Halah menjawab, ya. Bagaimana ya cara Rasulullah berbicara? Rasulullah itu selalu terlihat kayak sedih begitu ya, selalu berpikir dan tidak pernah istirahat berpikir. Jadi sifat daripada Rasulullah ya, beliau diam sangat lama dan tidak pernah berbicara tanpa ada keperluan. Jadi bicaranya seperlunya saja, kalau tidak perlu ya tidak bicara gitu kan. Beliau juga membuka dan menutup pembicaraan dengan bismillah. Jadi beliau sebelum bicara bismillahirrahmanirrahim, setelah selesai ya bismillahirrahmanirrahim juga ya, dan berbicara dengan kalimat singkat padat, makna pembicaraan beliau terperinci jelas. Jadi singkat padat jelas ya. Selanjutnya tidak terlalu berlebihan juga tidak terlalu kurang, tidak lebih dan tidak kurang, tidak kurang pas maksudnya ya, mencakup banyak makna. Beliau tidak kasar dan tidak tercela. Jadi beliau dalam berbicara beliau tidak kasar dan tidak tercela. Beliau senantiasa mengagungkan nikmat sekalipun dalam kesulitan dan tidak pernah mencela sedikitpun dari nikmat itu. Kemudian beliau juga tidak pernah mencela atau memuji makanan atau minuman. Beliau tidak pernah dibuat marah oleh dunia dan apa yang ada padanya. Jika kebenaran diselisihi, maka tidak ada sesuatu pun yang membuat beliau marah. Jadi jarang ya, dia jarang marah. Sebelum beliau membela kebenaran itu, tidak marah demi dirinya dan tidak membela dirinya sendiri ya, tidak marah terhadap dirinya dan tidak membela diri sendiri. Jika menunjuk sesuatu, maka beliau menunjukkan dengan seluruh telapak tangannya. Menunjuk kalau kita begini ya, kalau beliau ternyata menunjukkan sesuatu dengan seluruh tapak tangannya gitu kan. Dan bila hatinya merasa heran, beliau membalikkannya, gitu kan. Kalau dia merasa heran kan, jika sedang berbicara, beliau menggerakkan seluruh telapaknya dan memukulkan telapak tangan kanan pada bagian dalam ibu jarinya yang kiri untuk memperjelaskan pembicara. Jadi untuk memperjelas pembicaraan itu, beliau itu memukulkan telapak tangan kanan dengan ibu jari sebelah dalam ibu jari sebelah kiri, tangan kiri. Jadi kalau misalnya untuk memperjelas pembicaraan, jadi berarti begini ya, saya akan berbicara untuk supaya memperjelaskan kepada teman kita bicara ya. Telapak tangan dibuka sebelah kanan dan ibu jari sebelah kiri sebelah dalam ini dipukulkan ya ke telapak tangan sebelah kanan ya, kalau sekalian ya. Nah, ini adab Rasulullah dalam berbicara itu. Jika marah, beliau berpaling dan memalingkan dirinya. Jadi beliau berpaling gitu kan dan memalingkan dirinya. Dan jika gembira, beliau memejamkan mata. Nah, jadi beliau sedang gembira sering memejamkan mata. Kebanyakan dari tertawa beliau adalah sekedar tersenyum. Jadi tidak terbahak-bahak maksudnya ya. Beliau tenang seperti hujan salju, tersenyumnya sampai terlihat giginya yang sangat putih. Nah, itu ya. Adab Rasulullah dalam berbicara, kalau kita lihat ya kan, dengan tadi ya, adab seseorang itu juga dalam berbicara, debat kusir gitu kan, di jalanan debat kusir ya. Jadi supaya kita bisa meneladani, mengambil inspirasi, dan semoga kedepannya kurikulum pendidikan dasar di Indonesia itu dapat kita perbaiki ya. Kita bisa mencontoh bagaimana misalnya kurikulum pendidikan dasar di Jepang, kita bagaimana adab Rasulullah ya, itu banyak sekali contohnya ya, supaya terbentuk karakter pribadi anak bangsa Indonesia itu akhirnya terbentuk karakter berbangsa dan bernegara ya. Jadi lihat kalau orang Indonesia itu begitu seperti orang Jepang kan. Jadi terkenal, senang kebersihan, senang disiplin, itu kan. Harusnya kita lebih dari itu ya. Baik kawan sekalian, cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan lainnya dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Tetap support channel Inspirasi 63. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.